Bayangkan Indonesia ternyata sudah 20 tahun dijarah secara sistematis, timah, nikel, bauksit, batubara, dan sawit mengalir keluar tanpa jejak. Ribuan triliun hilang, jaringan mafia tambang menguasai hutan, pelabuhan, dan birokrasi. Operasi gelap yang bahkan tidak pernah terungkap selama 2 dekade. Tapi semua berubah ketika Prabowo dan Purbaya turun tangan langsung. Di balik layar, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap dari dugaan publik. Sebuah kartel raksasa yang bekerja diam-diam, memanipulasi izin, mengendalikan jalur ekspor gelap, bahkan menyusup ke sistem negara. Dan yang lebih mengejutkan, dalangnya ternyata bukan orang sembarangan. Jaringan ini menyentuh puluhan provinsi. Dampaknya merusak ekonomi, lingkungan, sampai kehidupan masyarakat kecil. Cerita ini bukan sekadar konflik antara pemerintah dan mafia. Ini adalah perang 20 tahun untuk merebut kembali kekayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita politik ekonomi selanjutnya. Keributan besar mengguncang Jakarta ketika laporan awal tentang kebocoran sektor tambang beredar di meja kementerian. Angka yang tercantum terdengar tidak masuk akal, kerugian negara yang dihitung dari tambang timah, nikel, bauksit, hingga batu bara diduga mencapai ribuan triliun rupiah selama 2 dekade. Bagi para analis, ini bukan sekadar ketidaktertiban laporan, melainkan sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang berjalan sangat sistematis. Publik mulai resah. Para wartawan mulai memasang judul-judul dramatis, tetapi belum satu pun yang memahami besarnya skandal yang akan terbongkar. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah laporan intelijen bersampul hitam tiba di meja Presiden Prabowo. Laporan itu berisi temuan yang disusun secara hati-hati, adanya pola pengurasan sumber daya alam yang tidak mungkin dilakukan oleh kelompok kecil. Jejaknya menunjukkan struktur jaringan yang begitu rapi, seolah-olah ada organisasi yang bekerja dalam bayang-bayang selama bertahun-tahun tanpa pernah tersentuh sistem negara. Prabowo membaca halaman demi halaman dengan dahi mengernyit, mencoba memetakan skala ancaman ini dalam benaknya. Sementara itu, Purbaya berada di ruang kerjanya menatap grafik-grafik ekonomi yang menunjukkan pola ganjil. Ada aliran dana keluar yang tidak dapat dijelaskan oleh catatan perdagangan resmi. Setiap kali grafik arus uang itu menanjak tajam, selalu bertepatan dengan laporan penurunan inventori tambang nasional, namun tanpa kenaikan ekspor. Purbaya menyadari ada celah yang dibiarkan terbuka terlalu lama, dan celah itulah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengalirkan kekayaan negara ke luar negeri. Di lapangan, tim investigasi kementerian mulai mengumpulkan data primer. Mereka menemukan perbedaan besar antara data produksi yang tercatat dan data yang dikumpulkan dari para penambang langsung. Ada yang mengaku penjualan mereka tidak pernah masuk sistem, ada pula yang mengatakan bahwa hasil tambang diserap oleh pembeli tertentu, yang sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa pernah mendapat sorotan aparat. Celah pengawasan tampak begitu besar, seakan-akan ada tembok yang melindungi aktivitas ini agar tetap tersembunyi. Malam itu, Prabowo menggelar rapat terbatas di ruang komando. Suasananya hening namun tegang. Ia meminta setiap lembaga membawa data mentah, bukan data yang sudah dirapikan. Ketika semua disandingkan, terlihat jelas bahwa angka-angka itu saling menutupi satu sama lain, sebuah tanda bahwa manipulasi data telah terjadi berlapis-lapis. Prabowo menegaskan bahwa ini bukan lagi perkara ekonomi semata, melainkan ancaman terhadap kedaulatan negara. Di akhir hari, setelah semua laporan dikumpulkan, Prabowo mengeluarkan keputusan yang mengubah arah penyelidikan, membentuk operasi khusus lintas kementerian dan intelijen untuk membongkar siapa sebenarnya tangan-tangan gelap yang menggerogoti sumber daya negara selama 20 tahun. Purbaya diminta memimpin analisis ekonomi dan memetakan pola kerugian. Dari sinilah perjalanan panjang memburu mafia tambang dimulai, perlahan, sistematis, dan penuh risiko. Tim investigasi gabungan bergerak cepat menuju salah satu provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia. Dari udara, pulau itu tampak tenang, garis pantai yang panjang, perkampungan nelayan yang sederhana, dan kawasan tambang resmi yang tertata. Namun laporan lapangan menyebutkan ada aktivitas lain yang tidak pernah masuk catatan negara. Pulau itu menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar produksi timah. Setibanya di lokasi, tim langsung memulai inspeksi,
tetapi mereka merasakan atmosfer yang berbeda, seolah penduduk sudah terbiasa melihat penyelidikan namun tetap menutup mulut. Tim kemudian mendatangi lokasi tambang rakyat yang sudah lama beroperasi. Para penambang lokal awalnya berbicara terbata-bata, namun setelah diyakinkan bahwa penyelidikan ini langsung di bawah komando pusat, mulailah muncul cerita-cerita yang selama ini mereka pendam. Mereka melihat kapal-kapal asing bersandar pada malam hari tanpa lampu, memindahkan timah dalam jumlah besar tanpa melalui jalur resmi. Para penambang mengatakan mereka sering ditekan untuk menjual hasil tambang ke pembeli tertentu dengan harga murah, yang kemudian membawa barang itu ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak pernah terdengar di catatan pemerintah. Prabowo yang memantau dari Jakarta meminta laporan visual secara real-time. Drone diterbangkan ke beberapa titik yang dicurigai sebagai jalur logistik gelap. Dari kamera, terlihat kontainer-kontainer kecil disembunyikan di balik tebing pantai. Aneh, karena lokasi itu tidak tercatat sebagai area industri atau distribusi. Foto satelit beberapa bulan sebelumnya bahkan menunjukkan pola pergerakan kapal kecil yang teratur, seperti rute pengiriman yang sudah dirancang lama. Semua bukti ini membuat Prabowo semakin yakin bahwa ada operasi besar yang berjalan di luar kendali pemerintah. Di sisi lain, Purbaya mulai menghubungkan temuan lapangan dengan pergerakan harga timah di pasar internasional. Ia memperhatikan bahwa setiap kali harga timah dunia melonjak, volume ekspor resmi Indonesia justru tidak ikut naik. Ini berarti ada pasokan besar yang masuk ke pasar global melalui jalur lain. Ketidaksinkronan ini hanya bisa terjadi jika ada pihak yang mengumpulkan timah dalam jumlah besar dari luar jalur resmi. Purbaya menyimpulkan bahwa kebocoran timah bukanlah fenomena lokal, melainkan bagian dari jaringan perdagangan global yang terstruktur. Tim lapangan kemudian menemukan sebuah gudang besar yang tidak terdaftar di dalam sistem. Di dalamnya tersimpan ratusan ton timah batangan siap kirim. Tidak ada dokumen, tidak ada izin, hanya beberapa penjaga yang terlihat gugup saat ditanya. Gudang itu terhubung ke dermaga kecil yang selama ini tidak pernah diawasi aparat. Penemuan gudang tersebut menjadi titik balik penyelidikan, membuktikan bahwa kebocoran timah terjadi dalam skala industri, bukan sekadar pencurian kecil-kecilan. Bab ditutup ketika salah satu petugas menemukan sebuah dokumen ringkas yang menjelaskan jalur distribusi ilegal serta kode nama seorang koordinator wilayah. Dokumen itu tampak baru, menunjukkan bahwa jaringan ini masih aktif dan beroperasi dengan percaya diri. Dengan temuan ini, Prabowo menyadari bahwa kebocoran timah hanyalah pintu pertama menuju skandal yang jauh lebih besar. Operasi harus diperluas sebelum jaringan ini sempat menghilangkan jejak. Setelah temuan besar di pulau penghasil timah, fokus operasi bergeser ke Sulawesi, jantung penghasil nikel Indonesia. Dari udara, pemandangan tampak sibuk, truk tambang lalu lalang, smelter resmi mengepul, dan pelabuhan industri berjalan tanpa henti. Tetapi laporan dari intelijen daerah menggambarkan sesuatu yang berbeda, ada smelter bayangan yang beroperasi di malam hari, tanpa izin, tanpa data produksi, dan tanpa catatan limbah. Tim investigasi tiba diam-diam, hanya membawa personel inti untuk menghindari kebocoran informasi. Di lapangan, mereka mengikuti jejak truk yang mengangkut nikel dari tambang resmi. Namun, alih-alih menuju fasilitas pemerintah, truk-truk itu berbelok ke jalan tanah menuju sebuah kompleks tertutup di balik bukit. Ketika tim mendekat, suara mesin besar terdengar dari dalam. Begitu memasuki area tersebut, mereka menemukan sebuah smelter lengkap dengan tungku aktif, namun tidak ada identitas perusahaan, tidak ada papan izin, dan tidak ada catatan pengawasan. Aktivitas itu berjalan seolah seluruh operasi tersebut diciptakan untuk berada di luar radar negara. Pada malam berikutnya, tim mengikuti jalur distribusi smelter bayangan itu. Mereka menemukan truk-truk bermuatan nikel menuju pelabuhan kecil yang tidak pernah terdaftar sebagai jalur ekspor. Dermaga itu hanya beroperasi setelah matahari tenggelam. Kapal-kapal kecil merapat tanpa pencahayaan, menurunkan kontainer kosong dan menaikkan kontainer berisi nikel olahan. Semua berlangsung dengan cepat, presisi, dan senyap, tanda bahwa ini bukan operasi amatir, melainkan jaringan terlatih. Purbaya yang memantau dari pusat mulai menghitung ulang potensi kerugian negara akibat operasi ilegal ini. Berdasarkan perkiraan kapasitas smelter dan jumlah pengangkutan per malam, ia mendapati angka yang mengejutkan, kebocoran nikel dalam 10 tahun terakhir bisa mencapai ratusan triliun rupiah,
bahkan bisa lebih jika jalur ini juga terhubung ke perdagangan luar negeri. Ia mencatat bahwa grafik pergerakan nikel global menunjukkan pola yang tidak wajar, seolah pasar internasional menerima suplai besar dari sumber yang tidak resmi. Sementara itu, tim lapangan mencoba menghubungi beberapa pejabat lokal. Namun respons mereka terasa menghindar. Ada yang menunda pertemuan dengan berbagai alasan, ada pula yang tiba-tiba tidak dapat dihubungi. Beberapa bahkan memberikan jawaban yang terdengar seperti skrip, selama ini semua sesuai prosedur. Sikap aneh itu memperkuat kecurigaan bahwa ada pihak berpengaruh di daerah yang memberikan perlindungan terhadap operasi ilegal ini. Prabowo mengirim tim tambahan dari pusat agar penyelidikan tidak dapat diintervensi. Puncaknya ketika salah satu anggota tim menemukan sebuah map lusuh berisi daftar nama dan kode panggilan. Di dalamnya tertulis struktur organisasi sederhana, mulai dari kurir, pengatur logistik, hingga satu nama yang disebut sebagai Koordinator Wilayah 3N, diduga mengatur seluruh distribusi nikel ilegal. Penemuan dokumen itu menjadi bukti kuat bahwa jaringan kebocoran ini lebih luas dari yang diperkirakan. Bab ditutup dengan kesadaran bahwa operasi ini baru menyentuh permukaan dari skandal yang jauh lebih dalam. Kalimantan menjadi tujuan berikutnya dalam operasi besar ini. Dari data kementerian, provinsi tersebut memiliki cadangan bauksit strategis yang selama bertahun-tahun menjadi penopang industri metalurgi nasional. Namun ketika tim investigasi membandingkan data produksi, data pengiriman, dan data ekspor resmi, terjadi ketidaksinkronan yang sangat mencolok. Angka produksi mencatat lonjakan, tetapi volume ekspor justru stagnan. Sementara laporan dari masyarakat menunjukkan aktivitas kapal yang meningkat drastis di sungai-sungai pedalaman. Ada sesuatu yang menghilang, dan itu bukan dalam skala kecil. Tim gabungan mulai menelusuri tambang-tambang yang berada jauh di pedalaman. Di salah satu lokasi, para pekerja terlihat waspada ketika tim tiba. Setelah beberapa kali pendekatan, barulah terungkap bahwa banyak penambang di sana merasa tertekan oleh pihak tertentu. Mereka dipaksa menjual hasil bauksit ke tengkulak tertentu dengan harga lebih rendah daripada harga pasar. Tengkulak-tengkulak itu kemudian mengangkut bauksit melalui jalur yang tidak pernah diperiksa aparat. Para penambang bahkan mengaku bahwa ada armada truk yang datang pada jam-jam tidak masuk akal, dini hari, atau siang bolong saat pengawasan biasanya longgar. Sementara itu, Purbaya mencocokkan data bauksit dengan pola arus uang internasional. Ia menemukan transaksi berulang ke rekening luar negeri yang memakai skema perusahaan cangkang. Polanya mirip dengan skema pencucian uang lintas negara yang pernah ia pelajari. Nilai transaksi tidak menunjukkan angka besar secara langsung, namun terjadi ribuan kali dalam jumlah kecil, sebuah teknik klasik untuk menghindari pengawasan. Ini bukan operasi kecil, batinnya. Ini jaringan yang sangat rapi dan sangat lama. Penyelidikan makin intens ketika tim menemukan sebuah jet pribadi yang mendarat di bandara kecil di Kalimantan. Pesawat itu tidak terdaftar sebagai penerbangan komersial, dan manifest penumpangnya kosong. Informasi lapangan menyebutkan pesawat itu sering datang setiap 2 minggu sekali. Dugaan awal, pesawat tersebut digunakan untuk mengangkut komisi atau dokumen penting ke luar negeri. Namun belum ada bukti konkret, hanya potongan puzzle yang mulai terlihat bentuknya. Prabowo memerintahkan agar semua pergerakan udara di bandara kecil itu dipantau ketat. Saat tim menyisir salah satu gudang besar di tepian sungai, tercium bau bauksit basah yang masih segar. Gudang itu berada di lokasi strategis, cukup jauh dari kota, namun berada tepat di jalur sungai yang menghubungkan pedalaman dan pelabuhan tersembunyi. Di dalamnya terdapat alat timbang, tumpukan bauksit mentah, dan beberapa dokumen yang tersisa dalam keadaan terburu-buru. Terlihat jelas gudang itu ditinggalkan dalam keadaan panik, seolah penghuni mendengar kabar tentang operasi pemerintah dan kabur sebelum tertangkap. Ketika salah satu anggota tim menemukan sebuah surat ancaman yang tertinggal di meja. Surat itu berisi peringatan agar operasi dihentikan, disertai tanda tangan dari kelompok yang menyebut dirinya, Lingkar 2 Dekade. Surat itu menunjukkan satu hal penting, jaringan ini bukan hanya besar, tetapi juga percaya diri dan merasa tak tersentuh selama 20 tahun. Temuan itu membuat Prabowo dan Purbaya menyadari bahwa apa yang sedang mereka lawan bukan sekadar mafia daerah, melainkan sindikat nasional yang terorganisir. Penyidikan harus meningkat ke level berikutnya sebelum mereka bergerak lebih cepat. Setelah timah,
nikel, dan bauksit membuka tabir besar kebocoran nasional. Kini laporan terbaru menunjukkan bahwa sektor yang terlihat paling stabil, sawit, ternyata juga tercemar jaringan ilegal. Prabowo terkejut ketika mendapat laporan awal, ada jalur distribusi sawit yang disebut jalur bayangan, beroperasi paralel dengan jalur resmi, mengalihkan sebagian besar hasil kebun ke pihak-pihak tertentu. Sawit selalu dianggap komoditas yang paling terkontrol, sehingga temuan ini membuat operasi menjadi semakin serius. Jika sawit saja bocor, berarti jaringan ini benar-benar menembus hingga akar ekonomi nasional. Tim investigasi menuju wilayah penghasil sawit terbesar di Sumatera. Di sana, suasana tampak normal, truk-truk tangki mengangkut CPO crude palm oil pabrik pengolahan bekerja seperti biasa, dan aktivitas pelabuhan ramai. Namun, ketika tim menelusuri data GPS truk, mereka menemukan pola aneh. Banyak truk yang mematikan pelacak di tengah perjalanan, kemudian GPS kembali aktif beberapa jam kemudian di dekat pelabuhan kecil yang tidak memiliki izin ekspor. Ketidakwajaran ini membuka dugaan bahwa sawit dialihkan secara sistematis ke jalur lain. Saat tim memasuki salah satu pelabuhan kecil tersebut, mereka menemukan tanda-tanda operasi intensif, bekas roda truk, tumpahan minyak, dan jejak kontainer yang baru dipindahkan. Namun fasilitas tersebut tampak tidak diawaki secara tetap. Warga lokal memberikan petunjuk bahwa pelabuhan itu hanya aktif pada malam hari, dan kapal-kapal kecil sering datang lalu pergi dengan cepat tanpa banyak suara. Informasi ini cocok dengan pola mafia tambang di wilayah lain, semua bergerak senyap, presisi, dan sangat percaya diri. Purbaya menelaah kembali perhitungan kerugian nasional. Sawit ilegal menambah daftar kebocoran baru yang nilainya tidak kecil. Dari data yang dikumpulkan, ia memperkirakan kerugian ratusan triliun rupiah dari sektor ini saja, terutama karena tidak adanya pembayaran pajak, royalti, dan perbedaan harga antara pembeli ilegal dan pasar resmi. Lebih mencurigakan lagi, grafik ekspor sawit dunia menunjukkan peningkatan suplai dari negara tak dikenal, padahal produksi Indonesia secara resmi tidak mencatat kenaikan. Artinya, sawit Indonesianya masuk pasar global melalui pintu belakang. Di tengah penyelidikan, tim menemukan sesuatu yang mengguncang, sebuah pelabuhan rahasia di tengah sungai besar yang tidak pernah tercantum di peta resmi. Pelabuhan itu memiliki kren, tangki penyimpanan raksasa, dan sistem pompa otomatis, semua menunjukkan investasi besar dan operasi jangka panjang. Lokasinya tersembunyi oleh hutan lebat, sehingga tidak terlihat oleh pengawasan udara. Pelabuhan semacam itu hanya mungkin berdiri jika ada perlindungan kuat dari pihak tertentu selama bertahun-tahun. Sebuah dokumen digital berisi struktur organisasi yang berkaitan dengan jalur sawit ilegal. Judul dokumen itu sederhana namun mengerikan, Lingkar 2 Dekade, Sektor Hijau. Dokumen tersebut membuktikan bahwa sawit hanyalah salah satu cabang utama jaringan besar yang telah berjalan selama 20 tahun. Prabowo dan Purbaya menyadari bahwa operasi ini tidak bisa lagi dilakukan biasa-biasa saja. Mereka harus bersiap menghadapi organisasi yang memiliki sumber daya, jaringan internasional, dan keberanian yang tidak masuk akal. Setelah berbagai temuan besar dari timah, nikel, bauksit, dan sawit, pemerintah akhirnya memiliki cukup banyak potongan puzzle untuk melihat gambaran besar. Di ruang komando pusat, dinding kaca kini penuh dengan peta, grafik, garis penghubung, serta foto-foto lokasi operasi ilegal. Prabowo berdiri di depan layar monitor raksasa yang menampilkan jalur distribusi gelap, sementara Purbaya memaparkan analisis terbarunya. Satu hal kini jelas, jaringan ini bukan kumpulan pelaku kecil yang bekerja sendiri-sendiri, melainkan sindikat raksasa yang dibangun dengan struktur yang terorganisir selama 2 dekade penuh. Purbaya kemudian menunjukkan sebuah diagram yang membuat seluruh ruangan terdiam. Diagram itu membagi jaringan menjadi beberapa klaster, klaster logistik, klaster keuangan, klaster keamanan, dan klaster ekspor. Setiap klaster dipegang oleh koordinator berbeda, namun semuanya melapor ke satu pusat komando. Yang mengejutkan, koordinasi mereka antar wilayah sangat disiplin. Ketika operasi timah terguncang, aktivitas nikel menurun, ketika jalur sawit terendus, pengiriman bauksit ditunda. Mereka saling menyesuaikan layaknya satu organisasi besar dengan perintah tunggal. Tim intelijen juga menemukan struktur, perisai politik, yang bekerja melindungi operasi mereka dari balik layar. Bukan berarti semua pejabat terlibat,
namun beberapa oknum memberikan pembiaran atau mengalihkan pandangan saat aktivitas ilegal berlangsung. Ada pola tertentu, ketika pengawasan resmi diperketat, tiba-tiba terjadi penundaan mendadak pada proses administratif. Ketika tim investigasi turun lapangan, biasanya ada pihak yang lebih dulu mengetahui rencana itu. Kebocoran informasi internal terbukti menjadi salah satu alasan mengapa jaringan ini bisa bertahan selama 20 tahun. Prabowo memutuskan untuk tidak lagi mengandalkan laporan formal. Ia langsung membentuk tim hitam, sebuah unit operasi kecil beranggotakan orang-orang yang benar-benar terpercaya. Tim ini diberi mandat langsung darinya dan tidak boleh berkomunikasi melalui jalur birokrasi biasa. Mereka bertugas mengumpulkan bukti tanpa diketahui siapapun, termasuk aparat daerah. Langkah ini diambil karena risiko infiltrasi jaringan sudah terlalu besar. Jika sindikat bisa bertahan 2 dekade, itu berarti mereka punya mata dan telinga di banyak tempat. Purbaya melengkapi pemetaan itu dengan analisis ekonomi yang menunjukkan bagaimana sindikat ini mengalirkan uang ke luar negeri. Ia menemukan pola transfer yang melewati 4 hingga 7 negara sebelum akhirnya masuk ke rekening terakhir. Beberapa transaksi dikamuflasekan sebagai investasi, beberapa sebagai pengiriman komoditas fiktif, dan sisanya dicuci melalui perusahaan-perusahaan cangkang. Ia mengibaratkan jaringan ini seperti gurita, setiap kali satu tentakel dipotong, 2 tentakel lain bergerak menutup jejak. Menghancurkannya membutuhkan serangan ke kepala, siapapun, otak jaringan itu. Tim menemukan satu nama besar yang muncul berulang kali di berbagai dokumen dan penyadapan, namun selalu dalam bentuk kode, sang pengendali. Tidak ada identitas, tidak ada foto, tidak ada jabatan, hanya nama kode yang muncul dalam catatan keuangan, logistik, dan pesan internal sindikat. Temuan ini mengguncang seluruh tim. Jika benar ada satu tokoh yang mengendalikan jaringan tambang ilegal selama 20 tahun, maka operasi pemerintah baru memasuki babak paling berbahaya. Prabowo menatap layar monitor dan berkata pelan, "Kita harus temukan dia, sebelum negara ini kehilangan lebih banyak." Di tengah malam yang sunyi, sebuah ruangan analisis di Kemenko Perekonomian tetap terang benderang. Di layar besar, tampak peta Indonesia dengan titik-titik merah yang memanjang dari Sumatera hingga Papua. Purbaya berdiri di depan layar, tangan terlipat, matanya tajam membaca pola. "Ini bukan operasi kecil," ujarnya pelan. "Ini jaringan yang menyatu dengan birokrasi selama 2 dekade." Beberapa staf menelan ludah, menyadari bahwa yang mereka hadapi jauh lebih besar dari dugaan awal. Sementara itu, Prabowo menggelar rapat terbatas di istana. Dokumen-dokumen rahasia dibuka satu persatu, memperlihatkan bagaimana aliran uang haram keluar masuk melalui perusahaan cangkang, rekening luar negeri, hingga ekspor fiktif. "Ada yang mengatur ini seperti sebuah kerajaan gelap," kata Prabowo tegas. "Dan kerajaan itu harus digulingkan." Suasana di ruangan mendadak tegang. Tidak ada yang berani berkata apapun. Hasil investigasi menunjukkan pola yang mengerikan, tambang ilegal yang beroperasi bertahun-tahun, izin palsu yang dikeluarkan oleh oknum, serta perusahaan besar yang menutup mata demi keuntungan. Beberapa wilayah bahkan memperlihatkan adanya backing aparat lokal. Purbaya memeriksa salah satu laporan, setiap tahun, nilai SDA yang bocor mencapai puluhan hingga ratusan triliun. 20 tahun berarti, ya, ribuan triliun yang hilang. Tim gabungan kemudian menyusun strategi operasi besar-besaran. Nama-nama penting mulai muncul, bukan hanya mafia lapangan, tetapi juga pengusaha senior, pejabat aktif, mantan pejabat, hingga konsultan asing yang mengatur jalur cuci uang. Namun, langkah berikutnya sangat berisiko. Mengungkapkan nama-nama itu berarti membuka konflik besar dengan kelompok yang selama ini memiliki pengaruh kuat. Di balik semua itu, ada tekanan publik yang semakin besar. Video investigasi mandiri warga mulai viral, memperlihatkan truk-truk tambang ilegal yang hilir mudik di jalan desa. Aktivis lingkungan menggali bukti baru tentang hutan yang hilang dan sungai yang tercemar. "Rakyat sudah melihat," kata Purbaya. "Kita tidak bisa mundur." Malam itu, sebelum rapat ditutup, Prabowo menatap seluruh anggota timnya. "Kita akan bongkar abis ini," ucapnya. "Tidak peduli siapa yang terlibat. Negara tidak boleh kalah dari mafia." Semua mengangguk. Babak paling berbahaya dalam perang melawan jaringan gelap itu baru saja dimulai. Pagi itu, tim intelijen ekonomi berkumpul di sebuah lokasi yang dirahasiakan.
Mereka bukan sekadar analis biasa, ini adalah gabungan dari berbagai lembaga, BSSN, TNI, Polri, dan tim ekonomi khusus Purbaya yang dibentuk untuk satu tujuan, menelusuri aliran uang mafia tambang hingga ke akar terdalam. Di atas meja, blueprint beberapa perusahaan cangkang terpampang jelas, lengkap dengan alur transaksi mencurigakan yang melibatkan rekening luar negeri. Kita harus masuk dari dalam, kata salah satu analis sambil menunjuk diagram yang rumit. Di waktu yang sama, Purbaya menerima laporan rahasia. Ada seorang whistleblower dari dalam jaringan yang memutuskan memberikan keterangan. Ia bekerja selama bertahun-tahun untuk salah satu perusahaan penampung hasil tambang ilegal. Ini bukan cuma bisnis ilegal, Pak, ucapnya dengan suara bergetar. Ini sistem. Mereka punya orang di setiap pintu, izin, bea cukai, transportasi, bahkan di sektor keuangan. Purbaya mengangguk pelan, mencatat setiap detail tanpa memotong pembicaraan. Kesaksian itu bisa menjadi kunci terbesar dalam mengurai jaringan 2 dekade tersebut. Sementara itu, Prabowo mengeluarkan instruksi khusus, operasi harus dilakukan tanpa kebocoran satupun. Terlalu banyak kasus di masa lalu yang gagal karena informasi bocor sebelum tindakan dilakukan. Kita bergerak diam-diam, cepat, dan tepat, tegasnya. Begitu mereka sadar sedang diincar, mereka akan menghilang. Instruksi ini membuat semua lembaga keamanan meningkatkan protokol pengamanan informasi hingga tingkat tertinggi. Operasi senyap dimulai. Beberapa anggota tim menyamar sebagai pekerja tambang, sopir truk angkut, hingga staf administrasi perusahaan. Mereka mengumpulkan bukti berupa foto, dokumen, dan rekaman internal. Di lapangan, mereka menyaksikan langsung bagaimana tambang ilegal itu beroperasi 24 jam, mesin terus bergemuruh, dan material berharga diangkut tanpa henti tanpa satu pun tanda resmi. Ini gila, mereka memperlakukan SDA Indonesia seperti milik pribadi, bisik salah satu agen lapangan melalui komunikasi terenkripsi. Di pusat komando, data yang dikumpulkan mulai membentuk gambaran utuh. Setiap transaksi, setiap pergerakan logistik, dan setiap aktor mulai saling terhubung dalam satu pola besar, sebuah jaringan terorganisir dengan struktur yang rapi, mirip seperti kartel modern. Purbaya berdiri di depan papan digital, menghubungkan titik demi titik. 20 tahun mereka bekerja seperti ini, tidak heran ribuan triliun hilang, gumamnya. Saat malam tiba, laporan terkini masuk ke meja Prabowo. Temuan itu memperlihatkan bahwa operasi mafia tidak hanya merusak ekonomi negara, tetapi juga menyuap berbagai pihak untuk menjaga kelangsungan bisnis haram mereka. Prabowo menutup dokumen itu dengan tatapan tegas. Kita sudah tahu siapa mereka, katanya pelan namun penuh tekanan. Babak berikutnya, kita tangkap mereka satu per satu. Operasi senyap telah berjalan sempurna, dan kini, waktunya menyerang. Subuh belum sepenuhnya datang ketika sirene kendaraan tak bertanda mulai bergerak dari berbagai titik. Operasi gabungan yang disiapkan selama berbulan-bulan akhirnya resmi diluncurkan. Di pusat komando, layar-layar digital menampilkan posisi tiap tim penindak di seluruh Indonesia. Purbaya berdiri tegak di depan layar utama, memastikan setiap kelompok bergerak sesuai koordinat. Target utama dipastikan ada di lokasi. Jangan beri ruang mereka kabur, ujarnya tegas melalui saluran komunikasi khusus. Di Kalimantan, tim bergerak memasuki kawasan industri yang selama ini menjadi pusat penyamaran aktivitas tambang ilegal. Gudang besar yang tampak sepi ternyata menyimpan alat berat, dokumen ekspor, dan puluhan kontainer siap dikirim. Begitu pasukan masuk, beberapa orang mencoba melarikan diri, namun cepat dihadang oleh unit reaksi cepat. Di antara yang ditangkap terdapat seorang pengusaha senior yang selama ini dikenal publik sebagai dermawan, namun diam-diam menjadi penopang utama jaringan gelap tersebut. Sementara itu di Sumatera, operasi berlangsung jauh lebih berat. Para mafia bekerja sama dengan preman lokal mencoba melakukan perlawanan. Bentrokan singkat sempat terjadi sebelum akhirnya pasukan keamanan mengambil alih wilayah itu sepenuhnya. Dari lokasi tersebut ditemukan jalur distribusi yang telah beroperasi 15 tahun tanpa izin, lengkap dengan dokumen yang membuktikan adanya transaksi lintas negara yang disembunyikan dari sistem resmi. Di Jakarta, penangkapan yang paling mengejutkan terjadi. Beberapa pejabat aktif dan mantan pejabat yang diduga terlibat dalam pengeluaran izin palsu digelandang keluar dari kantor masing-masing. Media mulai mencium adanya operasi besar ini, namun pemerintah belum mengeluarkan satupun pernyataan resmi.
Prabowo, yang memantau langsung dari ruang kerjanya, hanya berkata pendek kepada ajudannya, ini baru permulaan. Hasil operasi hari itu mencengangkan. Puluhan lokasi berhasil diamankan, ratusan orang ditahan, dan ribuan dokumen berhasil disita. Bukti aliran dana dalam jumlah fantastis mulai terungkap satu demi satu. Purbaya memeriksa berkas-berkas awal yang masuk dari lapangan. Mereka sudah membangun sistem yang berjalan sendiri, katanya lirih. Tanpa operasi sebesar ini, tidak mungkin kita bisa menghentikan mereka. Menjelang malam, Prabowo berkomunikasi langsung dengan Purbaya. Bagaimana situasi? Tanya Prabowo. Mayoritas target utama sudah ditangkap. Struktur mereka mulai runtuh, jawab Purbaya. Bagus, balas Prabowo. Kita lanjutkan. Jangan beri ruang mereka bangkit. Operasi hari itu menjadi salah satu aksi penindakan terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun Prabowo dan Purbaya tahu, ini bukan akhir. Jaringan yang beroperasi 20 tahun pasti memiliki rencana cadangan. Babak berikutnya akan lebih sulit, karena musuh yang sesungguhnya mungkin belum muncul ke permukaan. Setelah operasi besar-besaran dilakukan, situasi nasional mendadak bergolak. Media ramai memberitakan penangkapan yang terjadi serentak di seluruh Indonesia, namun yang membuat publik terkejut adalah pola baru yang muncul dari data forensik. Dari ribuan dokumen yang disita, terlihat adanya satu pola transaksi yang tidak pernah terdeteksi sebelumnya, jalur uang yang berputar rapi selama 2 dekade, selalu kembali ke satu entitas misterius. Purbaya memandangi layar digital dengan kening berkerut. Ini, bukan pemain biasa, gumamnya. Sore itu, tim analisis ekonomi dan cyber intelligence bekerja tanpa henti. Mereka menelusuri ratusan rekening, ribuan invoice ekspor, serta puluhan perusahaan cangkang yang tersebar di berbagai negara. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa ada satu otak besar yang mengatur semuanya. Dia menyembunyikan jejaknya dengan sangat rapi, kata salah satu analis. Struktur ini seperti labirin. Purbaya menarik napas panjang, tapi setiap labirin pasti punya pintu keluar. Di sisi lain, Prabowo menerima laporan terbaru dari BIN. Di dalamnya terdapat nama seorang tokoh lama yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh hukum. Ia bukan pejabat, bukan pengusaha publik, tetapi sosok yang memiliki pengaruh besar di balik sejumlah perusahaan energi, logistik, dan ekspor mineral. Jadi ini orangnya, ujar Prabowo dengan nada berat. 20 tahun mengatur jalur gelap dari balik layar, tanpa satu pun bekas. Sebuah ketenangan yang justru terasa berbahaya mengisi ruangan itu. Purbaya kemudian memimpin rapat khusus untuk membahas strategi penangkapan, namun situasi berubah drastis. Tim lapangan melaporkan bahwa seluruh aset dan kantor terkait dalang tersebut mendadak kosong, komputer lenyap, dokumen hilang, server dibakar, dan beberapa orang penting sudah kabur. Dia sudah tahu kita mendekat, kata seorang staf dengan wajah tegang. Purbaya mengangguk. Ini berarti kita tepat sasaran. Prabowo memutuskan langkah luar biasa, seluruh perbatasan diperketat, komunikasi internasional dipantau, dan nama sang dalang dimasukkan ke daftar prioritas. Kita hadapi lawan yang cerdas dan licin, ujarnya. Tapi negara ini lebih kuat dari siapapun yang mencoba menguasainya. Instruksinya tersebar cepat ke seluruh jajaran keamanan nasional. Suasana berubah semakin serius, bukan lagi sekadar membongkar mafia tambang, tetapi mengejar aktor yang membangun gurita korupsi selama 2 dekade. Di malam hari, Purbaya menatap data terakhir yang masuk. Hanya satu celah kecil yang ditemukan, pola transfer kecil yang masih aktif di salah satu rekening lama. Dia ceroboh, katanya pelan. Atau mungkin terlalu percaya diri. Celah kecil itu kini menjadi satu-satunya benang yang bisa menarik seluruh jaringan ke permukaan. Celah kecil yang ditemukan dalam pola transfer ternyata membuka pintu besar yang sebelumnya tak terlihat. Rekening itu terhubung dengan sebuah perusahaan logistik tua yang berlokasi di kawasan pelabuhan terpencil Sulawesi. Tempat itu sudah lama tidak beroperasi secara resmi, namun satelit mendeteksi aktivitas mencurigakan hanya beberapa jam setelah operasi besar-besaran dilancarkan. Dia mencoba melarikan diri lewat jalur laut, kata Purbaya sambil menunjuk titik koordinat. Ini kesempatan kita. Prabowo bergerak cepat. Ia mengerahkan satuan gabungan yang terdiri dari TNI AL, tim intelijen, dan unit taktis untuk mengamankan seluruh jalur laut sekitar. Kapal patroli dikerahkan dalam formasi rapat. Drone pengintai diterbangkan di atas wilayah yang dicurigai.
Jangan lepaskan 1 inci pun, tegas Prabowo. Kita hadapi lawan yang telah menghindar selama 20 tahun. Jangan beri dia 1 detik untuk berpikir. Sementara itu, Purbaya memimpin operasi dari pusat komando. Di layar besar, gambaran pelacakan digital menunjukkan pergerakan sinyal komunikasi yang redup, tak sepenuhnya hilang, namun cukup untuk dilacak. Dia mematikan sebagian besar perangkatnya, ujar seorang analis. Tapi 1 ponsel masih aktif. Mungkin perangkat cadangan. Purbaya tersenyum tipis. Dan itu cukup. Tim darat bergerak menuju gudang logistik tua itu. Dari luar tampak sepi, seperti bangunan yang sudah puluhan tahun tak digunakan. Namun saat mereka masuk, bukti-bukti baru langsung terlihat, papan operasi, peta ekspor gelap, serta perangkat server portabel yang ditinggalkan tergesa-gesa. Dia baru saja di sini, laporan seorang agen lapangan. Jejak langkah di lantai yang berdebu menunjukkan arah menuju dermaga belakang. Di tengah gelapnya malam, 1 kapal cepat terlihat bergerak perlahan meninggalkan dermaga tanpa lampu navigasi. Drone pengintai segera mengonfirmasi keberadaan 3 orang di atasnya, salah satunya memiliki ciri fisik yang cocok dengan informasi tentang dalang besar. Laporan itu langsung diteruskan ke Prabowo. Kunci lintasan mereka, tangkap hidup-hidup, perintahnya, suaranya tegas dan dingin. Perburuan di laut berlangsung menegangkan. Kapal mafia mempercepat mesin setelah menyadari bahwa mereka dilacak. Tim Teni Al mengejar dari 2 arah. Memotong kemungkinan jalur kabur. Ombak tinggi memecah keheningan malam. Kapal mafia berusaha berbelok tajam, namun manuver itu justru membuat mereka terjebak dalam formasi penyergapan. Mereka tidak punya ruang lagi. Teriak operator komunikasi. Saat kapal ditahan dan dipaksa berhenti, sosok yang duduk di bagian belakang perlahan berdiri. Tidak ada perlawanan, tidak ada negosiasi, hanya tatapan kosong dari seseorang yang selama 20 tahun bergerak bebas dalam bayang-bayang. Permainanmu selesai, ujar komandan lapangan ketika borgol dikunci di tangannya. Di pusat komando, Purbaya menerima kabar penangkapan itu dengan napas panjang lega. Prabowo pun langsung menghubungi dirinya. Sudah selesai. Sudah, jawab Purbaya. Setelah 2 dekade, akhirnya selesai. Namun keduanya tahu, meski dalang utamanya telah tertangkap, pekerjaan negara belum benar-benar berakhir. Jaringan selama 20 tahun pasti meninggalkan jejak panjang yang harus dibersihkan. Dan itu akan menjadi bab terakhir dari perjuangan yang belum sepenuhnya usai. Setelah sang dalang berhasil ditangkap dan jaringan utamanya diputus, Pusat Komando Nasional memasuki fase terakhir, pemulihan dan rekonstruksi. Purbaya memimpin tim ekonomi untuk menghitung kerugian negara yang terjadi selama 20 tahun. Angkanya begitu besar hingga ruangan mendadak hening saat hasilnya muncul di layar. Kalau tidak dihentikan sekarang, bangsa ini bisa bangkrut secara diam-diam, ucap Purbaya lirih. Namun kali ini, data itu bukan lagi cambuk keputusasaan, melainkan fondasi untuk bangkit. Prabowo memanggil seluruh pimpinan lembaga terkait ke istana. Dalam pertemuan besar itu, ia menegaskan bahwa kerja mereka baru dimulai. Kita tidak hanya menangkap pelaku, katanya. Kita harus membangun sistem yang membuat kejadian seperti ini tidak mungkin terulang. Indonesia harus kuat, transparan, dan tidak bisa dibohongi dari dalam maupun luar. Perkataannya menjadi arah baru bagi seluruh institusi negara. Langkah-langkah reformasi pun diluncurkan. Izin pertambangan dibersihkan dari manipulasi. Teknologi satelit dan AI diterapkan untuk memantau seluruh sumber daya alam secara real-time, dan regulasi baru dibangun untuk menutup semua celah hukum yang selama ini dimanfaatkan mafia. Purbaya memimpin tim teknis untuk merombak data perizinan nasional sehingga tidak ada lagi wilayah gelap yang tak terpantau. Teknologi adalah benteng baru kita, ujarnya. Di berbagai daerah, masyarakat mulai merasakan perubahan. Truk-truk tambang ilegal yang dulu memenuhi jalan desa kini lenyap. Sungai-sungai yang rusak mulai direstorasi, hutan yang gundul mulai direhabilitasi. Aktivis lingkungan, yang dulu merasa suara mereka diabaikan, kini dilibatkan dalam perencanaan kebijakan. Untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, kita melihat harapan, kata salah satu warga di Kalimantan kepada jurnalis lokal. Meski banyak yang telah dicapai, Prabowo dan Purbaya sadar bahwa jaringan 2 dekade tidak hilang hanya dengan satu operasi besar. Masih ada cabang-cabang kecil yang harus dibersihkan, masih ada sisa-sisa kekuatan lama yang mungkin mencoba bangkit. Namun kali ini,
negara tidak lagi bergerak sendirian. Dukungan publik begitu besar sehingga setiap langkah pemerintah diperkuat oleh mata dan suara rakyat. Ketika negara dan rakyat bergerak bersama, kata Purbaya, mafia manapun tidak bisa bertahan. Di malam terakhir sebelum laporan final diserahkan, Prabowo berdiri menatap peta Indonesia di layar besar. Garis-garis merah yang dulu memenuhi pulau-pulau kini memudar, digantikan warna hijau yang menandakan wilayah telah kembali aman. Ia tersenyum kecil. 20 tahun mereka menguasai dari dalam bayangan, gumamnya. Sekarang, giliran bangsa ini mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Operasi besar, ini menjadi tonggak sejarah baru. Sebuah perjuangan panjang yang bukan hanya soal menghentikan mafia tambang, tetapi tentang merebut kembali masa depan Indonesia. Perjalanan masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, bangsa ini melangkah maju tanpa bayang-bayang gelap yang selama ini menutupinya. Dan begitulah, setelah 2 dekade Indonesia dijarah, setelah ribuan triliun hilang tanpa jejak, setelah mafia tambang menguasai hutan, pelabuhan, hingga birokrasi, akhirnya satu persatu topeng mereka jatuh. Prabowo dan Purbaya tidak hanya membongkar jaringan terbesar dalam sejarah, tapi juga membuka jalan menuju Indonesia yang lebih bersih, lebih kuat, dan lebih berdaulat atas kekayaannya sendiri. Namun pertanyaannya sekarang, benarkah semuanya sudah berakhir, atau masih ada sisa-sisa kekuatan lama yang menunggu waktu untuk bangkit lagi? Mampukah Indonesia mempertahankan kemenangan ini? Satu hal yang pasti, perang melawan mafia SDA belum selesai, tapi bangsa ini tidak lagi berjalan sendirian. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh ketegangan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tahu bahwa kekayaan negeri ini bukan untuk dijarah, melainkan untuk dijaga bersama. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Indonesia sedang bangkit, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.